Bismillahirrahmanirrahim. Saya Endang Sudirman, SPD MM, Kepala SMP Negeri 9 Jakarta. Atas nama pribadi dan kedinasan SMP Negeri 9 Jakarta, mengucapkan HUT Pramuka 9 Jaya yang ke-25. Di mana usia 25 tahun adalah usia yang lagi semangat-semangatnya, kokoh, perkasa, dan kuat. Semoga Pramuka SMP 9 Jaya selalu jaya di lomba-lomba, selalu yang terbaik dari yang baik. Terkenal di DKI, umumnya di nasional. Lulusan dari Pramuka menjadi orang-orang yang hebat dan bermanfaat di lingkungan masyarakat masing-masing. Siapa kita? SMP 9. Siapa kita? Pramuka 9 Jaya. Pramuka 9 Jaya selalu berprestasi. Jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Pramuka 9. Semoga tetap berprestasi, solid, kompak, dan tetap semangat. Pramuka 9 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nur Mezalti sebagai pembina Pramuka Putri SMP 9 mengucapkan selamat ulang tahun Pramuka SMP 9 yang ke-25. Semoga Pramuka SMP 9 semakin jaya dan sukses. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pramuka 9 Jakarta, Ibu ucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Semoga tetap berprestasi, maju ke depan, dan semakin jaya. Jaya, jaya, jaya. Pramuka 9, huya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi semuanya. Gimana kabar? Sehat dong ya pasti, Lik ya. Sehat. Mudah-mudahan sehat. Apalagi di pandemi yang gak kunjung berakhir ini, tetap dijaga kesehatannya. Amin, amin, amin. Tetap dijaga kebersihannya. Jangan lupa cuci tangan. Kira-kira pada kangen gak ya sama kita ya, Bang? Kita Kangen sih. vakum dari lomba kayak gitu-gitu udah terakhir kapan? Kita udah Tahun lalu kali, Dik ya? Setahun lah ya. Setahun lah. Karena kan kegiatannya sekarang karena pandemi ini kan sifatnya online. Iya, benar. Dan gimana gitu, kayak ada kurang greget aja gitu kan. Benar. Biasanya turun lomba. Sekarang Bapak di rumah, ya Jadi, kan? Kayak ya mudah-mudahan cepat berakhir lah. Mudah-mudahan lah ya. Kali ini nih, berhubung kita kemarin baru ulang tahun, 25 tahun. 25 tahun. Asik. Siapa? Sama kayak umur lu? Enggak, saya 23 tahun. Oh, masih Iya, ya? masih saya 2 tahun. Iya. Ya. Jadi berhubung ke 25 tahun, kita ini bakal ada bincang seru Iya. bersama para Benar. bintang tamu. Iya. Terus kita juga nanti ada video-video kreatif dari mama-mama dan juga anak-anak. Dan kita juga nantinya ada gamesnya juga. Hari ini kita mengundang siapa sih, Mah? Siap. Gue sebenarnya tahu, Lik, tapi kita kan pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Lu siapa, Lik ya? Gue Nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Nggak tahu Iya. kan? Coba Ini ya, dia. ini dia profilnya. Profilnya. Oke, sudah ada bersama kita di sini ada Kak Dani dan juga Kak Hari.
Gimana Kak? Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Kak ya. Akhirnya ketemu juga nih. bro? Alhamdulillah, sehat. Mantap. Oke. Malik, Oh iya Kak Dani, maaf, saya lupa. Oke, sebelum kita tanya-tanya, coba dong Kak Dani dan Kak Ari ceritain dulu sedikit ke penonton di rumah. Iya tuh Kak. Background Kakak di Pramuka 9 Jakarta. ya yang pertama makasih udah diundang di sini. Iya, Kak. Kangen juga ya Kak Hari ya. Yoi. Setelah berapa lama pandemi di rumah aja, ketemunya anak lagi ya kan, sering lagi ya kan. Alhamdulillah, disyukurin aja. Alhamdulillah. Ada Ketemu kegiatan. di sini muda jadi muda lagi. Ya, jadi muda. Udah muda. Berasa masih umur 25 ya. Nah, cerita awal berdirinya 9 memang banyak suka duka ya Kak Ari ya. Betul. Gitu. Kita berawal lebih sedikit beruntung daripada cerita perjalanan gudeg-gudeg lain. Kalau kami berangkatnya dari Jamnas. Kak Hari prosesnya lebih dulu daripada Kak Dani. Oh gitu. Oh gitu. Enggak bareng. Nggak bareng. Jadi sebenarnya kan 1996. Tuh. Sebelum Masehi. Zaman Yunani. Sebelum itu ada Jambore Nasional 96. Jadi sebelum Jambore Nasional 96 itu kita intens latihan. Oh. Selalu latihan di Jakarta Timur. 10 kecamatan ya. Waktu itu latihannya di mana? Di Berlat. Jadi pertama kali kita join Pramuka langsung ke Jamnas ya. Betul. Dan itu belum 1000 ya Kak ya? Dan itu tadinya seharusnya perwakilan per satu kecamatan satu orang. Oh. Tapi itu tadi karena nggak ada yang latihan, tendang, kadang-kadang tendang. Nah, yang gigih lah yang diambil. Yang pertama saya dulu yang diajak ke Jamnas, gitu kan, latihan, masih latihan. Oh gitu. Terus kemudian ada yang ditendang, kemudian almarhum Kak Seto bareng sama saya. Dari SMP 9 tuh ada 11 ya. 11 cowok, satu putri, cuman satu putranya itu dari Pangkalan Mandiri. Betul. Dan Gugus itu Depan Mandiri gitu. dan itu di atas kita. Angkatan 1 di SMP 9 Cilacap. Oh, Kita kan angkatan 2 di SMP angkatan 9 dua. Cilacap. Itu kan cerita dari Jamnas berarti Betul, kan. Pak. Saya sih ngebayanginnya gini, dari 9 yang sebelumnya kan di Pegangsaan kan gitu. Iya, benar. Di Pegangsaan pindah ke Jalan Usman, Ciracas. Pramukanya sudah terbentukkah gitu, kayak rebunya, susunan pembina dan lain-lain. Waktu 9 pindah ke Ciracas, Belum sekolah kan? masih kayak roti bakar. belum ada 3 gedung ya, baru Iya. satu. Ada keju ya berarti ya? Baru satu. Kayak gitu ya? Baru satu 2 lantai. Oh gitu, udah lantai. Kayak keju. Ya, terus kemudian ada yang bawa ya Dan ya. Ya. Oh, di bawah. Oke. Kan kalau dulu di Pegangsaan memang banyak kayak Om Indro Warko. Oh, iya, benar. Oh, iya, mereka sudah duluan berkibar, cuman yang turun naik. Lalu begitu masuk ke 9 Ciracas memang perjalanan kita di awal sangat berat. Beratnya karena tidak ada satupun yang mengenal kita. Iya, Iya. baru lah. Gitu. Begitu pertama kali lomba, kita kebentuk dalam satu regu. Dulu kita namanya bukan Gurita, Beruang, dan Komodo waktu itu. Casablanca sama Lili, Oh. sama Rafflesia. Tapi dulu namanya tuh yang cowok-cowoknya Salamander ya. Ya, Salamander. Salamander ya? Salamander, Amuba. Justru Gurita bukan regu utama ya. Iya, Oh, betul. gitu. Dulu saya mau Kak Dani kepisah lagi. Oh gitu. Kak Hari sama Jadi- Salamander. Saya Salamander. Iya. Jadi kita dipisah. Ya, kan? Kita saingan dulu. Ya kita saingan. Kali itu regunya ya? Ya, oh iya. Hari ketua regu Salamander. Saya ketua regu Amuba. Gitu. Tapi karena tuh hewan tidak dikenal masyarakat, Iya. yang bikinnya Sedikit juga kan? susah. Salamander. Susah kan? Susah sih, saya nggak kebayang Salamander harus kayak gimana. Salamander. gitu.
Beta juga susah amuba tuh kayak. Pengen Amuba. bikin bendera, Polos doang, benderanya kayak apa gitu. Amuba polos. Begitu Tambah digambar, Microsoft, kayak apa? Microsoft. Iya. Kok polos amuba? Nomor gua Pak, amuba. Amuba. Kok nggak kelihatan? Zoom dulu. Iya. Dulu pakai gini. begitu dari Zoom, bikin benderanya. Itu apa? Kamu bakal kayak telur ceplok. Ada gak sih Kak kira-kira kenangan yang paling memorable gitu pada saat penggalang gitu? Kalau Kadang di mana kan? Kedani. kalau kalau Kak Dani jelas pada saat pertama kali lomba itu di Bonser 3 ya tadi ya. Sama. Oh. Sama. Wah itu gila sih. STM. Negara gitu. Oh ya. STM. Di Bonser 3 tuh STM berapa sekarang? SMK 5, SMK 5. SMK 5. Ya, itu awal gebrakan kita dan seperti kita tahu yang namanya figurnya si mbahnya Gurita tuh Avatar kan juga ngajari pangkalan lain. Wah itu ngegebrak banget sih, datang langsung ngegigit. Oh gitu. Iya, itu pertama kali kita lomba, nggak tahu harus ngapain ya Kak Hari ya. Oh benar. Kak Hari di belakang kerjaannya dari keluar pangkalan megang handboard, Handboard. Papan jalan. Oh jalan. bikin itu ya Kak Hari peta. Udah dia jalan sendirian tuh, yang lain jalan beriringan seregu, Kak Hari sendirian di belakang. Har tunggu di warung sana ya. Ya, di jalan sendirian Bikin, pulang. Dulu masih simple lah. Tapi udah jadi satu regu gitu. Udah jadi satu regu. Kak Hari, Nah. Kak Dani, sama Kak Seto. Seto juga ya. Kak Hari berarti sama. Sama. Jadi paling berkesan ya itu. Lomba Kita pertama. betul. Kita yang awalnya tidak tahu pramuka, ya kita mau ada lomba deh. Tiga, di Dubai. Oh. Semakmur Mose. Dulu pos ada 13. Waduh. Bener Pos banget. ada 13. Udah simpel itu Berangkat ya. dari pos 1 jam 7 pagi Iya. sampai ke pos 13 itu jam 5 sore. Aduh. Jalan kaki tuh. Jalan kaki. Waduh. Jalan kaki, bawa tongkat, bikin peta-peta. Iya, Sampai di pos 5 kehujanan. Masih ingat kan? Betul. Ngerjain PUPK. Apa? Hari ngerjain soal. Lo tutupin pakai bendera. Beneran. Tutupin pakai bendera. Itu ya, cuman aman gitu. bendera Gurita baru jadi ya Kak Hari? baru jadi, makanya jadi luntur. Oh, dia biru. Tapi udah biru tuh Kak, dia udah biru. Udah biru. Oh, udah biru. Biru. Dari awal udah biru. Dari awal memang sudah bernuansa biru. Oh, iya. Kita udah sepakat bahwa SMP 9 biru. Belakangan tuh ya kayak kalau saya pribadi kan banyak tuh stigma-stigma kayak lu pramuka buat apa sih gitu kan, lomba-lomba doang, seneng-seneng doang kah atau gimana gitu. Tapi kalau dari kakak-kakak sendiri tuh kalau pramukanya sendiri kira-kira untuk kedepannya deh, untuk karir, untuk segala hal-hal yang kehidupan, ada nggak sih Kak pengaruhnya kalau untuk kakak-kakak sendiri? Nggak ada Kak. Kalau saya, ya namanya pramuka. Iya. Pramuka itu kan praja muda karana. Jadi artinya rakyat muda yang berkarya. Ya, dulu saya itu pramuka yang pertama tadi paling diajarkan adalah disiplin. Iya benar. Ya, kalau mungkin dibaliknya keras gitu ya. Iya. Terus ayo datang cepet-cepet baris segala macam gitu ya di jalan. Cuman itu yang paling terasa. Yang paling terasa di kehidupan saya sampai ke karir ya. Oh. Maksudnya gimana? Ya kalau memang harus waktunya sholat kita sholat, waktunya makan kita makan. Gitu ya. Terus kemudian yang lebih tua ya harus dihormati. Gitu. Nah itulah yang menjadi benteng atau barrier saya. Dulu saya kalau nggak masuk pramuka mungkin nggak akan jadi seperti ini. Gitu kan. Makanya disiplin. Yang pasti disiplin yang membentuk saya jadi seperti ini. Dan itu percaya atau enggak membentuk karakter seseorang. Kalau nggak dari Sama sih. Apa yang lebih berasa adalah dulu saya nggak bisa speak out depan umum. Oh iya. Kalau sekarang banci tampil, semakin banyak yang lihat saya semakin pede. Tapi saya ada ini sih kayak kadang bertanya-tanya gitu pada dalam diri saya sendiri gitu, kenapa Kak Hari, Kak Dani dan kakak-kakak yang lain tuh sampai hari ini gitu mau kasih kontribusinya gitu buat 9. Kadang saya sendiri aja tuh adalah di titik dimana kayak aduh 9 lagi gitu, mikir kayak gitu. Apa sih yang jadi alasan kakak-kakak nih buat berkontribusi lagi gitu buat 9 sampai hari ini? Kalau keadaan sih jujur dari awal terjun pramuka nggak ada pernah rasa 9 lagi, pramuka lagi, lomba lagi. Yang ada tuh
wah lomba lagi, ayo, pramuka lagi, ayo, gitu. Karena ini edik banget sih, maksudnya lebih gila banget. Sama, Kahari juga begitu, ya kayak apa, maksudnya kepuasan batin nggak bisa dibayar ya Kak? Iya. Saya sih yang utama adalah fun, saya dapat fun. Meskipun udah nggak di 9, masih ada adik-adiknya, saya bisa ketemu. Apalagi waktu itu saya masih ketemu Kak Dani. Begitu keluar dari SMP 9 kan, saya almarhum Kak Seto sama Kak Dani, bisa mana-mana. Kak Seto pilih SMK, STM namanya. Kak Hari milih SMA, Kak Dani milih SMA. Itu nggak pernah ketemu. Gitu. Tapi begitu kita kumpul, ada cerita baru di masing-masing tempat yang diceritain, jadi seru nih gitu kan. Saya ingat waktu pertama kali ketemu Kak Seto setelah sekian lama, Kak Seto bilang apa? Gua baru pertama kali naik STM dikejar-kejar tawuran. Iya. Benar ya. Dan dia kan paling gak suka olahraga. Dari situ turun, gua bener naik bis dari pintu belakang, terus gua dipepet sama yang lain. Itu benar sih. Itu benar. Gua juga jujur aja dia pernah bilang, gue juga nggak pernah bayar bis juga. Kalau misalnya ongkosnya sama yang belakang gitu, di belakang semua udah pada turun. Cerita-cerita kayak gitu yang bikin kita fun. Gitu. Ya kan kita punya kesibukan masing-masing dengan mendengarkan cerita Kak Dani, dengan mendengarkan cerita Kak Seto. Ya kita sendiri bisa ketawa, bisa fun. Gitu. Cuma di balik itu ya di bawah itu ya kita menjadi besar juga gara-gara ada kakak kita kan ya, ada Kak Fata, ada almarhum Kak Cahyo, ada almarhum Kak Iman gitu kan. Ya kita juga ingin membuat sesuatu yang berguna buat adik-adik gitu. Ayolah gitu. Kita harus ini impian saya dengan Kak Seto, mungkin Kak Dani juga, kita harus membuat SMP 9 itu lebih bagus dari angkatan kita. Ya. Dulu kalau kita kan kayak pioneering, morsus, mapur, ada yang latih gitu. Kalau dulu mungkin kan masih emang benar otodidak. Iya, otodidak pasti kan. Belajar benar-benar itu bukunya si Badan Paul dipegang ya Kak ya. Dulu ada yang namanya Boyman kan, kita dulu saku. Kita apalin aja gitu. Saku gue pernah ngerasain dulu ahli morse kita ya. Terus kita sering tandem ya Kak. Ujung-ujung udah pakai begini-begini. Waduh. Saya bilang, apa ini? Akhirnya saya balesin aja pakai semapur. Ya kita nggak bisa baca semapur. Pakai morse. Oke Kak. Kayak yang kurang ya. Itu patut ditiru tuh. Titik, garis. Titik, garis. Itu dari ujung ke ujung sih, itu keren sih ya. Keren. Nah, sono matanya minus. Cuma saya yakin era saya sama era-era yang anak muda ini, maksudnya dunia berkembang, berubah. Iya. Ya. Pramuka juga seperti saya bilang, maknanya adalah rakyat muda yang berkarya. Ya. Jadi metode seperti dulu kita juga harus berubah gitu. Saya udah bilang Kak Seto ya, kok begini ya? Treatment, metode, pelatihan segala macam. Yuk kita coba aja sesuatu hal yang baru. Terus kemudian tiap angkatan itu punya karakter berbeda masing-masing. Jadi nggak perlu harus sama dengan kami, nggak perlu harus sama dengan angkatan di atas kami gitu kan, nggak perlu ya sama lah gitu. Yang penting kamu selalu mencoba tiap metode, gagal nggak apa-apa. Ya, metode apapun dicoba, gagal nggak apa-apa. Yang penting pulang bawa piala. Yang penting sih itu gitu. Yang penting pulang itu kita teriak-teriak ya. Iya. Itu nyanyi itu sih ya. Pas banget sih gue nyanyi itu kangen banget. Yel kita sekarang. Enggak dong. Sulit dong. Sampai situ dulu kali Kak ya. Nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Abis ini mau ada commercial break yang gak kalah lucu juga. Tetap di Biru Bincang Seru. Ku takkan lupa, ku harap kau sabar menunggu. Halo, salam Pramuka. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya Nazwa Zahra Gustian. Saya Gendis. Kami perwakilan dari Pangkalan SMP 25 Jakarta ingin mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari jadi yang ke-25 tahun, selamat hari ulang tahun, dan selamat hari jadi yang ke-25 tahun untuk Pramuka SMPN 9 Jakarta.
Mudah-mudahan di hari ulang tahun peraknya ini panjang umur, makin kompak, makin jaya. Semoga di ulang tahun peraknya ini selalu panjang umur dan makin memberikan prestasi yang lebih baik. Semakin sukses, semangat terus berkarya. Semoga di ulang tahun peraknya panjang umur, semakin kompak, semakin semangat, dan semakin meraih banyak prestasi. Makin berkembang dan terus memandu generasi-generasi muda ke arah yang lebih baik lagi. Salam hangat untuk semua teman-teman serta kakak-kakak dari kami, Pramuka SMP 25 Jakarta. Huya! Selamat ulang tahun Untuk Pramuka 9 Jakarta. Semoga sukses terus, jaya selalu, dan terus menginspirasi. All my demons run wild. All my demons have your smile. Balik lagi bareng kita masih dengan bintang tamu yang sama. Mal, BTW, waktu lu penggalak masih ada spesialis dong? Ada. Spesialis itu apa? Spesialis gua sih bacot, enggak lah. Tapi jual spesialis ini sih kayak kalau materi SMS-nya gua ngosel. Kalau di ilmu medannya gua topografi. Sisanya materi otak sih gua. Kalau materi-materi kan tahu materi gua tadi itu gua nggak bisa. Oh nggak bisa. Iya, lemah dulu gua. Lemah banget. Yang sakit juga gampang sakit. Kalau lu apa tuh? Gue ini dulu nih, kalau di Penggalang materi lebih ke lapangan sih kalau gua. Iya, kayak tanduk, pioneering gitu. Tapi ya otak juga jago. Jadi dia emang terkenal aja sih Kak, paling kan sebab bisa Kak. Kalau Kak Dani spesialisnya nganterin soal ke juri. Wah. Sama ngambil soal. Ya. Yang jawab Kak. Pokoknya pas udah ngomong gue Kakak udah berdiri aja. Kita berdua punya spesialis yang sama ya. Pasti telur bulat ya setiap lomba ya. Kalau nggak telur radar. Bosan stamina tuh. Stamina telur tuh. Tapi di sini adik-adik kita punya sharing tips untuk kalian-kalian semua yang lagi di rumah yang suka berkegiatan di alam bebas. Ini adik-adik kita punya tips dan triknya. Ini dia topi rimba. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Topi Rimba. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat bipak. Seperti yang kita ketahui, bipak sendiri memiliki beberapa macam seperti stitching, mop atau somali, top 10, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat bipak top 10. Nah, untuk membuat bipak top 10, alat-alat yang kita butuhkan adalah ada fly sheet ukuran 3 meter x 4 meter, ada tali, ada pasak, dan yang terakhir tongkat. Kalau nggak ada tongkat, kita bisa mencari di hutan atau saat kita dalam perjalanan seperti menggunakan dahan kayu atau ranting-ranting. Nah, pasak juga seperti itu, bisa menggunakan ranting-ranting pohon. Nah, langkah pertama adalah membuat bipak top 10. Kita rentangkan fly sheet terlebih dahulu. Kemudian kalian pasak di 3 titik yang telah kalian tentukan.
Nah, di sela-sela antara dua titik pasak ini bisa kita masukkan agar nanti bisa menjadi matras untuk tidur. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita masukkan tongkat di tengah-tengah bangunan. Setelah itu kita pasang tali dari sini ke pasak yang sebelah kanan. Jika tidak terdapat bolongan, bisa kita menggunakan batu, kemudian kita ikat. Pasang di kedua sisi. Nah, setelah jadi seperti ini, bagian dalam yang tadi kita lepet ke dalam bisa kita rapikan. Nah, bagian dalam ini bisa kita pakai tidur atau bermalam. Bagian dalam ini bisa dihuni oleh 2-3 orang. Nah, sekian tips membuat bivak top 10 dari saya. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. yang kayak begitu bentuknya orang bilang itu skill. Ya. Tapi skill itu nggak akan bisa jadi kalau nggak dilatih. Iya, benar. Gua yakin sebelum dia bikin video kayak begitu udah 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali latihan. Betul. Ya kan? Betul. Oh, iya. Pertama kali setengah jam, kedua kali 20 menit. Ya kan? Mungkin sekarang udah bisa sampai 10 menit kan ya? Iya. 10 menit atau 20 menit. Kita aja tandu kan? Ya, tapi under 2 menit. Tapi lo nggak pernah bisa begitu. Ya kan, spesialisnya ambil soal. Bukan bilang di bawah 2 menit lah. Iya. Pokoknya jangan di depan, kita kerjain aja. Tapi buat kalian-kalian yang di rumah mungkin bisa tes juga kalau misalkan ada pengen materi-materi lainnya. Iya. Mau dibikinin video sama Pramuka 9 Jakarta, kayak misalkan tips membuat pioneering kak, ya tolong dong deh. Tandu dan lain-lain, bisa langsung DM aja ke Instagram kita dan di Facebook kita di nanti ditaruh sini Pramuka 9 Jakarta. Atau mungkin boleh DM ke Demal ya.
ke kakak-kakaknya. Iya, DM ke saya juga nggak apa-apa. Iya. Tapi yang paling jago kayak gitu-gitu Mas Adam. Iya, Adam juga Sadam itu banyak banget itu yang. Jangan dihadirkan di sini. Jangan. Nggak muat. Iya. Ntar dia doang. Atau bisa juga komen ke Facebook Pramuka 9 Jakarta, komen aja misalnya di mana gitu. Kak, tolong Kak, bisa nggak tolong bikin video gitu ya. Nanti kita cuekin. Iya. Kita lihat doang. Iya. Sakit banget. Emang pernah ya? Pernah di ritual. Sama. Oke, lanjut aja. Bro. Kenapa jadinya? Biasanya kalau kayak gitu tuh pas mau bikin barang udah disiapin tiba-tiba hilang aja sebelum mulai. Iya. Anak tandunya udah siapin, tongkat, tali, kita balik badan, terus balik lagi udah nggak tahu kemana tuh biasanya. Iya. Barang hilang nggak apa-apa, yang penting skill tetap ada. Iya sih. Salahnya, iya. Besok gitu barang nggak ada, ya lo disuruh bikin tandu. Improve ya sekitar dan sekitar ambil jadi. Apalagi tahun 2020 nih, tahunnya corona. Jadi kan maksudnya kayak kita anak-anak sekolah pun apa-apa sekarang lewat internet, apa-apa lewat Zoom segala macam. Kira-kira kalau untuk pramuka sendiri nih Kak, soalnya kan mungkin ya ada stigma ya kayak pramuka kan kuno gitu. Kira-kira dengan era digital kayak sekarang ini bisa masuk nggak gitu Kak? Kira-kira bisa gimana, bisa tetap ada nggak, eksis gitu Kak? Kalau Kak Dani simple, dengan update-nya digital kita juga perlu update. Tapi karena kita adatnya ketimuran, etika terhadap sesama, karena kita di bidang pramuka, saling menghargai antara senior dan junior, bersosialisasi, mengenal apa sih yang namanya skill komunikasi yang baik dan benar, terus berkerumun dalam satu kegiatan komunitas itu sangat penting. Kalau cuma update digital tetapi kita tidak bersosialisasi dengan baik, percuma. Mau ngembangin sendiri nggak mungkin juga. Di rumah gitu update, sepintar apapun orangnya. Jadi emang harus diimbangin. Makanya kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang paling kompleks. Benar. Kerja karya. Betul. Nah, itu yang dari awal saya bilang, pramuka itu adalah rakyat muda yang berkarya. Cuma stigmatis masyarakat sekarang itu pramuka itu pasti identik dengan ada semaput, ada poster, ada kali temali. Sebenarnya setiap ada rakyat muda yang berkarya dia pramuka gitu. Nah, bidang digital itu ke arah digital itu ada perubahan zaman, ya kan? Nah, setiap anak muda sekarang itu gimana caranya supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang. Kalau misalnya sekarang eranya zaman YouTube, ya kita harus ikutin YouTube gitu ya, bikin konten YouTube yang bagus, ya. Cuma skill di luar lapangan, kembali ke rootnya kita, akar kita sebagai pramuka, skill kayak tadi, bikin pioneri, semaput, morse, itu tetap harus terus biasa. Ya, kalau ngomongin digital tuh, saya pribadi tuh paling keinget sama almarhum Kak Seto gitu, karena ya acara ini juga disupportnya oleh beliau. Sebelum kita punya konsep seperti ini tuh cuma sebatas omongan kayak kita 25 tahun mau ngapain nih Lik gitu, bertanya terus coba dong bikin yang beda yang belum pernah ada, tapi bikin konsepnya virtual gitu, sehingga terciptalah ide konsep seperti ini. Tapi ada sih satu hal yang mungkin sampai hari ini tuh jadi pegangan hidup mungkin buat saya pribadi. Saya tuh selalu bilang kalau kita punya rencana, kalau kita punya planning, jalanin, wujudin. Jangan sampai kelak di kemudian hari planning dan rencana yang kita susun itu malah kita omongin karena orang lain udah ngejalanin planning kita gitu. Ya teman-teman mungkin tahu yang di belakang gimana kita dadakannya konsep ini, terus ya hasilnya seperti ini gitu. Saya kenal Kak Seto dari SD, dari kelas 1. Kelas 1 SD saya sama Kak Seto. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD ya. Pokoknya saya sama Kak Seto waktu itu dengan member yang mereka lakukan pertama. Dulu waktu SD saya masih tidak sama akademi sendiri tidak. Ya, saya masih sama Kak Seto.
Dari kelas 1, 2, 3 kita selalu berpacu. Saya sama Kaseto itu saingan. Cuman terus terang, jujur saya nggak pernah ngarahin Kaseto dalam hal prestasi. Saya selalu berada di bawah dari Kaseto. Kalau di atas tuh ya selalu ranking 1 ya Kaseto, itu masih ada ranking. Kaseto terus Kak Heri, Kaseto, Kak Heri, itu aja, berdua itu saja. Cuman saya stuck di 5, 6, 5, 6. Itu setiap dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, di mana hari Jumat, hari Sabtu. Dulu kita SD sampai hari Sabtu masuk ya. Kita selalu saya selalu main ke rumahnya Kaseto. Oh iya. Saya flashback sedikit ya sama Kaseto. Dulu rumahnya belum di Cilangap. Dulu rumahnya di Kaprina ya. Lapangan Kaprina. Itu di belakang itu ada masjid. Iya. Saya dulu di SD KDW, KDW Tanah 1 pagi. Kita selalu jalan untuk ke situ. Rumahnya Kaseto di depan masjid itu lapangan luas. Ya biasa anak zaman dulu main ketok lele, main Game Boy, main kasti. Ya. Terus kalau misalnya mau ada apa-apa, yuk saya juga sering les bareng. Les sepeda. Jadi begitu sudah selesai SMP, kita memilih jalur yang berbeda, tapi saya selalu sama, selalu kontek-kontekan dengan Kaseto. Kenangan yang sekarang masih ada sama saya tuh sering cerita sama Kaseto. Kita punya mimpi apa? Mimpi ini mimpi tentang keluarga sama orang tua, tentang anak-anak. Ya, Kaseto, saya dulu mengira Kaseto tuh usianya 2 tahun di atas saya. Jadi teman dia sebagai kakak gue. Ya, ketika saya pernah ketika dia kuliah di STM, saya berharap dia bisa memperbaiki semua gitu kan. Saya bawa track record saya, kalau benerin track record, siap saya kerjain. Bahkan SMA pun saya sering ke rumahnya dia. Saya sudah kenal bapaknya, saya sudah kenal kakaknya. Ya, itu best friend saya. Kita membicarakan sesuatu hal yang sama sampai 9 tahun karena awalnya kita dulu berkembang sampai ngomongin siapa namanya Kaseto itu selalu ngomongin si Sadam itu orangnya kayak gini, Malik itu orangnya kayak gini, terus kemudian keadaan orangnya kayak begini. Pokoknya kalau keadaan nggak ada, saya sama Kaseto ngomongin keadaan. Mohon maaf, saya mungkin kalau saya nggak ada, keadaannya sama Kaseto ngomongin saya. Saya panas semua di udah yang diomongin selalu sama. Bagaimana caranya membuat orang itu menarik untuk SMP 9. Pramuka itu berevolusi, manusia itu berevolusi. Ya, makanya kita punya ide-ide banyak banget ide-ide. Terakhir saya berdua sama Kaseto jalan ke Bandung. Oh, betul. Ya, Balenga, Bandung. Percaya atau enggak, sebelum ke Balenga Bandung, Kaseto WA saya. Ada undangan di Bandung. Ayo, jabarin. Technical meeting segini. Udah, jalan. Saya bilang. Makanya technical meeting, ayo jalan. Ya kan? Ayo jalan. Karena apa cita-cita dulu? Ayo, enak kali ya. Sekarang di Jakarta, ya udah tau lah jenis kegiatan di Jakarta seperti apa. Kita pengen coba ke Bandung. Waktu dalam perjalanan ke Bandung, wah enaknya toh ya ke Bandung ya? Iya. Kayaknya anak-anak lebih enak lagi kalau bisa dibawa lagi. Kita punya ide, ya kita lebih jauh lagi ke Jogja, lebih jauh lagi ke Jawa Timur. Apa enggak? Ya, punya ide, kita sewa satu kereta, satu gerbong, ayo kita ke sana. Ada lagi yang ide yang belum terwujudkan saya dengan Kaseto adalah Jakarta itu pramukanya macam-macam, hebat-hebat. Ya mungkin dapat tahu semuanya. Jakarta Timur, Selatan, Barat. Ya. Setiap ketemu, kan, saling itu bersapa. Halo deh, halo kak. Tapi di balik itu kita musuhan kan ya. Musuhan dalam artian itu kita berkompetisi sehat. Iya. Oke kan. Saya punya ide sama Kaseto. Yuk kita bikin Grand Prix lomba yuk. Coba bersama. Bagaimana sih sistemnya gitu? Sistemnya adalah ya kayak MotoGP biasa.
rally point. Tiap minggu tujuannya cuma satu, bukan untuk lomba sebenarnya, untuk share ilmu di antara Jakarta. Tujuannya cuma satu, kenapa? Ketika LT4, ketika LT5, ya kan? Kita kurangnya apa, itu bisa kita poles Jakarta itu seperti apa. Ya, kita begitu ada yang LT5 kemarin kaget kan. Oh gini materinya ya, gitu. Segi budaya, ya kan, terus ada yang berenang segala macam. Tapi kalau misalnya kita udah persiapan setahun, yang masuk ke situ orang-orang bisa dipilihin gitu. Yeah. Oh itu bisa ya, gitu. Kita jadi anak pramuka. Gitu. Jakarta kurangnya di situ. Makanya kemarin saya bilang, ayo Pak, kita gorin yuk. Nah, satu hal yang saya kagumi dari itu adalah itu linknya banyak, relationnya banyak. Ya, ketika orang-orang SMP 9 dengan SMP yang lain di belakang berkompetisi, cuma Kaseta doang bisa merangkul orang-orang sahabat-sahabat dari SMP. Terserah kalau saya nggak jago sosialisasi, kadang nggak saya. Ya, saya bukan anak sosial, saya antisosial. Yang linknya banyak. Ayo kita undang orang-orang. Yuk kita ajak diskusi orang Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Kita bikin Grand Prix lomba. Ya, Grand Prix latihan bersama dengan tajuk atau tema lomba. Sistemnya sama kayak MotoGP. Tiap minggu ada kegiatan. Tiap minggu ada yang menang dapat poin. Nanti begitu di akhir itu poin itu, ya kan, poin itu dijumlahkan dan yang menang sekolahnya itu akan mendapatkan juara. Nah, kenapa ada Grand Prix itu? Nah, di balik itu ada faedahnya ternyata. Ketika kalian pernah ikut LT5 mungkin ngerasain bahwa ada yang namanya jalur prestasi sekolah. Sambil saya mau kemana aja. Satu syarat untuk melakukan jalur prestasi sekolah itu, Dikbud itu mengakui bahwa kegiatan itu berjenjang. Iya, betul. Dan asalnya itu harus dari warga minimal warga. Kalau misalnya kita mengatasnamakan lomba sekolah biasa, maka nggak akan terjadi. Kalau kita punya konsep merangkul suatu Jakarta seluruh, bikin kita mandikan warga, itu bisa jadi satu hal yang bagus gitu ya, buat kalian. Jangka panjang masuk. Iya. Itu ide saya sama Kaseta yang belum terrealisasikan. Ya. Nah, saya harap ya yang muda-muda lah, yang sekarang umurnya masih 20 ya, atau 15 sampai 21, lega pandega direalisasikan. Kita cuma SMP 9 saja yang untung, SMP yang lain yang Jakarta itu sendiri gimana keadaannya? Kurang lebih sama kan, karena berangkatnya kan ketika di SMP bersama-sama ya terbentuklah di angkatan pertama itu 5 otak dan 5 lapangan. Itu kecap banget sih, kecap banget sama kita karena baru kita yang menentukan itu. Kalau bahasa kasarnya dia ini tim otak, ini tim orang-orang bodoh gitu. Kalau bahasanya mbah gitu kasarnya, tapi itu memicu kita dan nggak membuat kita jadi kesenjangan apalah gitu ya, jadi bermusuhan enggak, tapi itu malah jadi mengisi kekurangan kita. Justru kalau kemarin kita nggak di klasifikasikan sebagai tim otak, tim lapangan dan cikalnya nggak kuat, kita pasti sudah berantakan. Dan kita sama-sama mensupport. Hari kelebihannya apa ya, support gitu. Yang lain kelebihannya apa, support gitu. Dan tidak pernah saling menjelekan, itu paling mengisi satu sama lain. Ketika saya mengambil jalan yang salah, yang berperan penting adalah Hari, Kaseto, tim otak. Salah ngambilnya, harusnya begini. Tim lapangan juga gitu, begitu tim otak bilang begini enggak, teknis lapangannya karena begini gitu.
bukan saling adu berdebat, tapi ya udah ambil jalan tengah ini aja. Dan itu yang membuat kita kuat sampai sekarang. Benar kata Kak Ari, channelnya Kak Seto banyak lah. Kebetulan saya intens kerja bareng dengan beliau sampai kita bikin media bareng besar, jalan sampai 3-4 tahun lalu. Dia namanya bisnis ya, berputar terus, tapi kita nggak pernah berhenti itu tadi karena kita di satu rumpun yang sama. Cita-citanya memang besar lah, banyak lah gitu. Makanya kalau mau nemuin ide, biasanya kita berangkatnya dari siapa? Dari Kak Hari gitu. Kalau ide biasanya entar kita ke Japura tanya Hari, dia punya ide apa? Kasih tau tuh. Sebenarnya ide tuh banyak. Ya. Baru nanti kita combine. Gimana gitu ya kan? Jadi setiap ide, saya punya ide, Kak Seto punya ide, Kak Dewi punya ide. Setiap ide adalah berharga. Malik punya ide, memang punya ide, Sadam punya ide. Kita semua punya ide. Memang kalau diskusi dengan banyak orang itu agak lebih susah ketemunya. Iya. Apalagi diskusi dengan anak muda kan. Jiwanya berapi-api. Oleh karena itu bikinlah dulu kecil-kecilan, diskusilah dengan 3 orang. Kebetulan saya sama Kak Dani sama Kak Seto benar-benar dipikir ya urusan otak ya saya sama Kak Seto gitu. Dan kamu jalan aja udah ke sana. Begitu udah melihat anak-anak udah mulai loyo dan anak-anak loyo, tolong di fire up. Kalau misalnya Kak Seto bilang, ya anak-anak sudah mulai bosan, ada ide, oke kita bikin acara yang jadi berjalan dan sesuai rule-nya Kak Hari ya. Betul. Dan ciri khas yang paling menonjol dari SMP 9 sampai detik ini adalah apa? Khas kita adalah selalu mengubah metode. Ya. Iya. Kita selalu punya metode yang baru, terbaru dan tergres. Iya. Dari segi pelatihan segala macam. Pelatihan, acara, pokoknya semuanya baru. Dan tidak ada yang menonjol ya. Betul. Kreatif, semua kreatif. Ya, makanya kita harus mencoba suatu hal yang baru. Artinya semua figur bisa bergantian nongol gitu. Iya, itu rasa banget sih Kak. Iya kan? Betul. You know lah Kak Seto ya. Coba aja. Iya, betul. Gagal nggak masalah. Gagal nggak masalah. Ketika kamu gagal, coba lagi gitu kan. Hampir nggak pernah ditolak konsep dari kita orang gitu kan. Betul. Karena apapun kegiatan kita, walaupun keadaannya sama Kak Hari gak datang, Kak Seto doang nyampe. Senin tuh, woi, ini ada ini nih. Iya. Udah. Terus gimana toh? Ya udah jalan aja. Ya udah begini aja. Ya udah tambahin dong, tambahin. Kak Hari panjang tuh. Pentingnya biasanya paling panjang Hari. Panjang banget. Iya. Gitu. Ya. Saya yakin di Jakarta, saat ini di Jakarta, yang anggota, yang ekstrakurikuler yang benar-benar melibatkan orang tua cuma di Pramuka SMP. Gak ada yang lain. Yakin. Wah, itu hal-hal yang paling penting juga sih itu orang tua. Betul. Makanya itu adalah realisasinya Kak Seto. Dia orang tua kita libatkan, kita libatkan. Biar mereka tahu anaknya tuh kayak begini loh. Biar gak zaman lagi curi-curi latihan gitu ya kan. Betul. Sampai dimarahin. Oh dulu Kak Seto kan pernah pengen dibakar seragamnya. Kamu nggak boleh ke Pramuka lagi. Sama sama dia. Seragam bakar, ya udah bakar aja. Bakar. Cuman yang dilakukan Kak Seto adalah nggak apa-apa. Saya kan ikut tetap ikut Pramuka sambil saya membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya juga bisa sukses. Hebat sih. Itu yang mesti dicontoh dari Nasional. Ya, Pramuka juga diambil, sukses juga iya. Iya. Sukses dalam mana? Ya, keluarga, oke. Agama juga siap. Oke ya. Ini orang baik. Karir. Sukses. Ya. Mantap. Itu orang baik itu. Baik. Baik. Banyak orang. Kemarin Kak Suci bilang gini, pada saat di kuburan, Kak Dani, Kak Seto tuh orang yang paling positif thinking. Walaupun sepelik apapun pada saat lomba, beliau selalu bisa berkomunikasi dengan baik.
Karena kalau dengan saya, kalau Kak Dani spesialisnya lapangan, yang ada perang, perang selesai, gitu. Kak Ari juga pasti ada emosinya, makanya Kak Seto didaulat jadi pemangku adat. Udah paling top lah, sepelik apapun memang benar Kak Suci, selalu positif. Pemangku adat adalah sebenarnya pelengkap dunia perangkat kita memang pemangku adat. Yang namanya pemangku adat itu adalah dia selalu menjunjung tinggi adat di dalam peperangan itu sendiri nih. Nah sekarang percaya believe it or not, kalian semua yang bergerak, cuma di sini karakter dari rootnya, akarnya dari pramuka itu sendiri adalah adat. Yang saya rasa sebenarnya kan dia akan selalu menjadi pemangku adat. Itu aja sih. Ya, jadi gitu dari kalian yang hari tentang Kak Seto ya. Mudah-mudahan Kak Seto tenang di sana. Amin ya Allah. Kak Seto senang kita bisa lanjutin apa yang dia mau. Ya udah mungkin segmen kali ini sampai situ aja dulu ya. Setelah ini ada juga binatang lainnya yang nggak kalah. Wah nih, nggak kalah hedon. Ini bisa jadi dibilang ini guyonnya 9. Ada guyon 9. Penasaran kan? Oke, jangan lupa. Pagi tadi aku masih menangis, aja rasa yang tak kunjung mati. Kami dari 13 ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pramuka 9 Jakarta. Semoga semakin jaya. Kami dari Prasanter 13 Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pramuka 9 Jakarta. Semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prasanter 13 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pramuka 9 Jakarta. Semoga semakin jaya. Kami dari Prasus Hunter 13 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pramuka 9 Jakarta. Semoga semakin jaya. Kami dari Prasus Hunter 13 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pramuka 9 Jakarta. Semoga semakin jaya. Kami dari Prasus Hunter 13 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pramuka 9 Jakarta. Semoga semakin jaya. Salam Pramuka. Ya, saya mewakili keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pramuka 9 Jakarta yang ke-25. Semoga semakin bergiat di kepramukaan dan jayalah selalu untuk Pramuka 9 Jakarta. Tetap memandu dan salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Zulfahyar. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Pangkalan SMPN 9 Jakarta. Semoga makin sukses dan jaya selalu. Huya! Selamat ulang tahun. Harapan kami untuk Pramuka 9 Jakarta ke depannya adalah yang pertama, menjaga dan meningkatkan eksistensi Pramuka 9 Jakarta di kancah kepramukaan Indonesia. Yang kedua, Pramuka 9 Jakarta harus tetap aktif dalam situasi online maupun offline. Yang ketiga, Pramuka 9 Jakarta mampu menjadi role model yang baik untuk seluruh insan Indonesia. Yang keempat, Pramuka 9 Jakarta mampu menjadi gugus depan yang giat, tidak hanya dalam mengembangkan kemampuan peserta didik, namun juga bermanfaat bagi. Di hari ulang tahun Pramuka 9 Jakarta yang ke-25 ini, kita berharap wabah COVID-19 cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas dan berjumpa kembali. Selamat ulang tahun Pramuka 9 Jakarta. Selamat ulang tahun Pramuka 9 Jakarta. Selamat ulang tahun Pramuka 9 Jakarta. Yang ke-25. Huya! 9 Jakarta. Sahabat, belum jadi dari tadi. Belum, padahal gue sudah pakai 2 buah Dragon Ball. Dragon Ball nggak tuh? Aku udah dari tadi udah ini nih. Wah, dapat rosa nih. Ini congengnya kemana-mana. Lu kalau mau
Bagus lah, congenya hilangin dong. Kita bakar ini, lama banget nih. Tapi nggak bisa-bisa apinya nih, gimana ya? Udah lapar. Iya. Hei, Siapa kamu? Aku datang mencari kalian. Kalian sedang apa? Aku mau bikin mie, tapi nggak bisa bikin apinya, guys. Nggak bisa bikin apinya. Itu kan kita nggak ada korek apa? Nggak ada. Kita lagi di hutan. Ini hutan ini. Oh, kita di hutan. Ada tahu. Oh, sama aja. Susah dong. Aduh. Kalian mau tahu gimana cara bikin api? Iya nih, kita nggak bisa. Kalian nggak tahu? Nggak tahu. Belum tahu sebelumnya? Belum tahu. Apa? Masa sih? Selain kamu. Oh, di sini nih. Kita di sini ada tips dan trik cara membuat api. Oh, Boleh. Oh, ini ada internet nih di hutan. Kan saya download dulu. Oh, download dulu. Iya. Gimana sih coba sih? Nih. Gimana? Halo teman-teman, kembali lagi di Topi Rimba. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips dari salah satu elemen penting survival, yaitu cara membuat api. Teman-teman tahu nggak kalau api itu sangat diperlukan dalam survival di alam bebas, yaitu untuk menghangatkan badan, memasak makanan, dan berlindung dari hewan buas. Ada beberapa teknik untuk membuat api, yaitu dengan menggunakan fire starter, menggosokkan kayu di bidang yang datar, pun menggunakan kaca pembesar di siang hari. Dan kali ini saya akan membuat api menggunakan fire starter. Ada beberapa bahan yang diperlukan, seperti fire starter terutamanya. Yang ini adalah batang magnesium, dan di kiri saya adalah lempengan besi. Dan ada beberapa bahan yang lain, yaitu tisu, daun-daun kering, dan beberapa ranting kayu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah taruh daun-daun kering di atas sana, dan beberapa sangka tisu. Lalu gesekkan fire starter di atasnya. Kita tambahkan daun-daunan kering, tapi pelan-pelan saja ya. Dan beberapa ranting kayu. Cara terpenting dalam membuat api adalah mematikannya. Kalian bisa mematikan api menggunakan air atau menimbunnya menggunakan tanah. Sekian tips dari Topi Rimba. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Topi Rimba berikutnya. Dadah! Oh gitu caranya. Gampang banget. Gampang. Kita nggak ngerti. Iya. Apa itu? Kok minyak nggak pakai kecap? Ada dong di balik Ada di balik itu. Sejak kapan kamu bikin minyak? Apinya aja tidak kita buat. Aduh. Doraemon dong itu. Kesuneo dong. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kan ada. Ada barangkali saya, Bang. Siapa nih? Oke, jangan kemana-mana. Habis ini kita bincang-bincang seru sama Bang Lala. Tetap di Biru Bincang Seru. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Segelas. Kalian pasti nggak asing dengan bangunan pioneering, mulai dari kaki 3, jembatan darurat, sampai bangunan rumit lainnya. Dalam perlombaan, biasanya pioneering adalah materi yang sangat menguras tenaga karena kita dituntut untuk cepat, tepat, dan juga kuat. Nah, kali ini saya akan memberikan
tips bagaimana cara membuat pioneering dengan tepat. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya seperti tongkat dan juga tali. Tuh kan sendalnya melayang, maksudnya pakai tali dan tongkat pramuka yang biasanya kalian pakai untuk latihan. Setelah alat dan bahan siap, posisikan badan kalian santai mungkin dan senyaman mungkin. Denganmu tenang, tak terfikir dunia ini denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Santai sih santai, tapi nggak sesantai itu kali. Next. Setelah kalian mendapat posisi yang nyaman, mulailah dari ikatan yang paling mudah dan jangan lupa dikunci. Bikin simpulnya yang kuat, ditarik, jangan lupa dicekek. Dicekek yang benar. Siapa, Kak? Waduh, kalian ngapain? Ini lagi saya cekek, Kak. 1, 2, 3. Pada saat menarik tali, tarik tuh dengan sekuat tenaga agar bangunan kita itu kokoh. Tarik, tarik, tarik. Gini. Ada. Next. Dalam satu regu harus ada satu orang yang kombananin agar kerjanya rapi. Dan ingat, tetap fokus. Di, pangkal di. Ya. Ciki, cangkak ki. Ya. Waktu tinggal 1 menit lagi. Dis, pegangin. Stop. Waduh. Tuh, makanya fokus. Waduh. Nah, poin yang terakhir, kalau bangunan kalian udah jadi dan kalian masih punya banyak waktu, jangan lupa bangunannya dirapihin. Oke, itu adalah tips bagaimana membuat pioneering yang baik. Komen pengalaman kalian di lomba. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Segelas. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasa. Di sini sekarang udah ada Bang Lala. Kenalin dong diri kakak. Nama saya James. Bisa dipanggil? Lala. Nama saya Lala Mandala. Lala Mandala. Angkatan berapa ya? 14 saya. Gimana Kak? Sekarang belakang sibukannya apaan Kak? Sibukannya sekarang Sibuk ngapa-ngapain? sibuk sih mikirin di rumah aja.
Kurang sih, Mak. Perlu konsep sih, di rumah juga perlu konsep sih, Mak. Nggak paling sekarang lagi bisnis saya sih. Oh iya. Oh iya. Bisnis kebab. Oh iya, yang mau beli kebab. Iya, yang mau beli kebab di daerah Cipayung bisa nyobain kebab gua paling enak. Nama kebabnya apa nama kebabnya? Tukang kebab, jangan lupa. Itu lu namanya. Namanya tukang kebab. Oh, udah spesialis banget tuh, kurang enak lagi. Cobain ya. Teruji. Iya, paling teruji. Dulu pasti ada ini gak sih? Ada kayak seleksi gak sih Regu Inti? Oh, dulu itu belum ada sih. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi gabung semuanya gitu. Masih gabung. Dulu kita satu tim. Satu tim, satu regu lah. Oh jadi dari awal mau dong jadi langsung Regu Inti itu gitu Kak? Apa gimana sih? Dulu saya lupa sebenarnya Isal sih lebih ingetnya ini sih. Kita telepon aja. Dia tidak ada gunanya di sini. Anda ngapain datang? Dulu tuh emang satu tim. Tapi pas udah kelas 2 udah pada keluar biasa lah seleksi alam. Oh, oke. Oh maksudnya berarti Regu kakak tuh nggak nyampe ini Kak, nggak nyampe kelas 9. Enak aja. Nyampe. Oh. Kelas 9 awal sih ibaratnya. Oh iya sama sih, nggak jauh beda. Berarti ngerasain lomba juga dong? Lomba juga. Itu dari kelas 1 sampai kelas 9 nih kan lomba terus tuh. Itu kira-kira pencapaian tertinggi kakak tuh gimana tuh? Maksudnya apa gitu yang kayak wah ini lomba ini wah banget buat gua nih karena ini gua. Kalau lomba wah itu menurut saya sih yang pertama kali sih saya di MTs 13. Oh, nggak tahu. Saya padahal cuma dapat juara 1 ya. Sombong ya? Harapan. Oh, harapan. Sombong ya? Iya, harapan 1. Nggak tahu pokoknya kayak biasa kan first impression yang pertama kali itu lebih menarik ibaratnya. Iya. Lebih inget-inget. Soalnya itu udah full tim sih. Full tim. Nah, semenjak itu langsung kayak berkurang gitu. Jadi 7, 8. Kalau ngomongin pelantikan, nih seru banget nih. Dia sering banget dikerjain soalnya Pak. Wah kacau ya. Iya sering banget dikerjain. Nggak apa-apa nih cerita sini. Ya nggak apa-apa dong. Tapi ya lampiasin aja untuk maaf ya. Kira-kira lah ya. Kira-kira aja. Pokoknya waktu itu masih ada bulan apa sih? Jerit malam ya? Iya jerit malam. Malam itu. Sekarang ngerasain nggak sih? Ngerasain. Sekarang udah jadinya menjerit-jerit malam. Apa itu jadinya? Maksudnya mencekam. Apanya mencekamnya? Oh banyak ininya. Banyak senior banyak. Emang kalau ada senior banyak mencekam? Oh ya maaf. Yang gue paling ingat dari angkatan lu tuh ceritanya Isal suruh apa? Kodok. Emang lu ingat? Gue inget tuh. Oh iya, cerita itu paling cerita itu lucu banget sih gue. Parah sih kodok ya. Emang iseng banget sih itu lagi iseng-iseng. Seniornya siapa tuh senior yang nyuruh? Lupa kagihan kagihan nyuruh. Kagak. Oh enggak, iya. Gua apa ya kakak gua? Aduh lupa lagi. Pokoknya ada senior dateng. Kagihan. Oh ya pokoknya siapa lah. Gua nggak tahu ya. Oke. Baik. Terus. Jadi gini, gua tuh ibaratnya kayak gak mau tidur. Nah, malam bayangin ya, habis api unggun enak tuh. Tidur di gua ada Isal sama Rama. Wapin gua. Wapin, kakaknya Rahid. Iya, kakaknya Rahid bener. Dipanggil-panggil lah kita nggak ada nyaut. Oh gitu? Iya, disamperin tidur, ya udah dibangunin, suruh barisin bertiga. Aduh, ada yang bilang tuh, cari kodok. Ya udah bener. Semuanya? Bertiga tuh nyari kodok. Dapat. Terus kodok gua paling aneh, tau nggak lu? Pokoknya pas disentuh gede, wah anjing. Disentuh ngembang gitu ya? Kodok apa ya namanya tuh? Ya itulah pokoknya gue tahu. Gue kira kodok lu anehnya bisa ngomong. Gak lucu. Itu mah Naruto kali itu apa? Genja bucin. Kira kodoknya sang kodok. Iya. Lanjut. Beda lagu, Cok. Sang kodok beda. Dulu berarti masih ada lah ya namanya pelantikan ya kayak gitu-gitu. Iya. Apa dikerjain senior. Ya wajar. Ya ada plus minusnya sih sebenarnya itu tuh serunya ya. Hevannya ada. Iya. Enggak melulu kayak kita tuh enggak pelantikan yang waktu sampai di enggak. Di Sidang enggak ada kayak gitu-gitu ya. Ini ditekan sekali lagi di Sidang enggak ada kayak gitu. Enggak pernah. Jadi kalau di 9 tuh gua mikirnya kalau dibangunin malam tuh justru yang dituntut tuh bukan fisik tapi otak, karena harus kreatif. Iya, kayak lu nyari kodok ya mungkin nggak ada faedahnya cuma mungkin di balik itu kan kita kan kreativitas lu gitu. Lu pengen tahu penyetunya siapa itu yang suruh? Lu pengen tahu? Iya pengen tahu. Pokoknya yang senior maaf ya, pengen tahu doang. Kok mau diapain tuh? Nggak apa-apa, pengen tahu doang. Seru aja kan jadi ada. Yang manjat pohon. Oh yang manjat pohon nakut-nakutin itu bener banget itu. Itu ada orang lewat gue goyangin pohon, bayangin tuh malam-malam
Gue di pohon ini, Isa di pohon ini, sampai Ngeri ya, ngeri yang punya pohon mahal. iya takutnya. Kata jangan goyang-goyang lagi tidur. Lagi tidur. Lagi tidur goyang-goyang. Takutnya kan jatuh. Jatuh nggak bisa bangun. Iya, pocong macam itu. Masalahnya pocong gimana pohon? Lompat lah. Ada mega hantu gimana bisa lu? Iya. Pocong. Penggalan terakhirnya kata berapa nih penggalan kita yang paling udah? Sekarang 27. 27. Kelihatan semua saya berarti ya. Iya, gua aja nggak ada lagi lu kan. Kira-kira ada nggak nih kak? Apa ini? 27 ke 40 terus. 13 Oh 13. Oke. Hampir itu kan hampir seumuran gua katanya. Kalau menurut dari kalangan pribadi nih ada nggak buat penggalang yang selanjutnya? Gimana untuk kedepannya, baiknya gimana untuk pesan dan kesannya? Menurut saya sih nyaman dulu sih sama satu regu itu sih. Susah kalau nggak nyaman sih. Itu sih benar ya. Benar, nyaman dulu. Dulu tuh saya tuh kan paling hits ya di 9, jadi nggak mau sombong. Anak hits. Jadi kan emang main mau mana-mana, tapi kalau udah latihan ya tetap latihan. Iya benar. Walaupun punya teman di luar pramuka. Benar. Pasti kayak gitu. Iya. Rata-rata. Iya benar. Punya teman di luar pasti ada. Iya benar. Mungkin nyaman berarti kan? Nyaman Bener, pokoknya tuh. itu paling penting sih benar. Itu paling penting menurut saya sih. Urusan bisa apa enggak sih kan itu urusan belakang. Iya benar. Yang penting nyaman dulu. Terus sama jangan takut sama senior. Beda ya, segan sama takut. Benar. Jangan takut sama senior gitu. Tuh, benar. Buat penggalang nonton tuh ya. Jangan takut. Kayak kan emang udah 17 kan 17 ini ya kita ya tahun ya. Iya. Bedanya ya. Iya, Angkatan ya. Kalau sama saya, Iya. itu kayak sama angkatan bawah kayak jauh banget ya, rasa banget. Jadi kayak berbincang aja nggak apa-apa Iya. deket siapa kalau senior. Jangan usah malu. Bercanda boleh tapi ya tahu aturan tahu ininya lah ya. Segen sih. Segen ya. Jangan takut pokoknya gitu aja. Kalau takut ya balik lagi lu kalau takut nanti kalau nggak ngerti apa-apa nanyanya ya lu udah takut itu nggak mau nanya jadinya. Soalnya kalau junior nggak kenal senior itu ibaratnya kayak nanti lama nih kita nggak datang terus mau datang lagi jadi kayak males. Iya benar. Yang ibaratnya itu males. Benar. Tapi kalau ngomongin senior, Kalala kan paling hafal urutan senior. Gue hafal banget. Angkatan 1 sampai hafal banget. Hafal cuy. Keadaan yang angkatan satu. Oh, sampai mikir lagi. Pasti dong, benar ada nanti Kak Hari. Kak Kiting. Chef. Gua. Thank you. Sadam. Thank you. Apa lagi? Tadi gua nggak tahu juga Kak Kiting. Iya, angkatan 2 dia tuh Godek ya? Bintru dia sama kayak Kak Godek kan ya? Bintru. Kak Godek 2 kan? Kak Godek 2 kan? Kalau Kak Yuda itu 5. Kok bener ya tumben? Kak Yuda 5. Kak Alek berapa? Iya berapa? 6. Nah, habis itu Kak Giha 7. Iya. Kak Giha itu harus lo hafal ya. Buat penggalang berikutnya kalau Kak Giha itu harus hafal. Kak Giha itu 7. Harus lo hafal Kak Giha itu harus hafal. 7. Harus lo hafal Kak Giha itu 7. Bener terus itu. Iya lah pastinya. Ya emang Ala paling hafal. Iya. Coba kesut itu. Ada yang ngasih tahu. Sadam. Jadi paling hafal dia. Susah. Angkatan berapa? Avata ini mah penegak ininya pelatih. Kangen nggak sama kangen? Lu udah lama ketemu ya? Terakhir kapan ya gue ya? Gue kuliah tuh udah jarang banget. Oke, kita panggilkan Kavata. Kavata ada? Enggak ada. Susah. Kavata jauh. Di mana tahu milik mana sih? Makassar. Makassar Makassar. Iya, tadi mau bahas sana sama dia Makassar. Gue juga terakhir ketemu Kavata kalau nggak salah sebelum gue pergi ke Jepang. Ke Jepang itu kalau nggak salah dia kata dia terakhir mampir dulu ke 9 gitu ya. Lu oh iya ada lu ya? Apa jangan-jangan Maxi pakai motor merahnya? Enggak udah enggak. Lalu maksudnya. Motor merahnya oh apa? Enggak. Motor merahnya apa lu? Ninja apa yang ini? Ninja kan? Futsal bukan ya? Ninja apa futsal? Kok jadi ngomongin motor ya? Enggak. Sama beda sekali. Sekarang setahu gua Kavata udah pakai beat. Gini dong. Karena gini dong. Gini dong. Wow. Pakai beat embed lagi. Oke, setelah ini kita akan ada game seru. Iya. Lucu. Game. Kita bakal ada game seru bareng Kala juga dan banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Seru Biru. Oke. Stars. Let me see what's
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya perwakilan dari keluarga besar Pramuka SMPN 174 Jakarta ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Pramuka SMPN 9 Jakarta. Semoga di usia yang ke-25 ini Pramuka 9 Jakarta semakin maju dan semakin jaya lagi. Dan juga hubungan baik di antara kita akan terus berjalan sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Rizal Bani dari Pramuka Sanawiyah 7 Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pramuka 9 Jakarta yang ke-25. Semoga Pramuka 9 Jakarta selalu konsisten membentuk generasi-generasi muda terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami keluarga besar Nasadewa SMPN 19 Kota Bekasi mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pramuka 9 Jakarta yang ke-25 tahun. Semoga Pramuka 9 Jakarta semakin maju dan sukses serta melahirkan generasi sesuai dengan Trisakti dan Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Pramuka Penggalang SMP Negeri 174 Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pramuka SMP 9 Jakarta. Semoga pramukanya semakin maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pramuka SMP Negeri 67 Jakarta mengucapkan selamat hari jadi ke-25 untuk gerakan Pramuka SMP Negeri 9 Jakarta. Semoga Pramuka 9 Jakarta semakin jaya, sukses, dan bisa menghasilkan generasi bangsa yang berjiwa patriot sesuai Trisakti dan Dasar Dharma. Salam PSD dari kami Pramuka Pandawa 67 Jakarta. Ya, berhubung karena kita kan disini ada games ya, berhubung properti-properti yang lagi disiapkan oleh tim-tim kita yang terlalu cupu dan berhubung iklan juga sudah habis, kita bikin terbatas. Jadi kita selipin dulu nih tips dari mama. Mamanya bukan mama gue, mama Malik ya, mama Galang. Kalau mama kita mah beda. Oke, ya ini dia tipsnya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Cooking Mama. Perkenalkan, nama saya. Sekarang ini kita mau berbagi resep bekal untuk anak-anak kita selama mereka latihan pramuka. Menu yang mau kita buat yaitu cak brokoli, sosis jagung manis. Apa aja Maida bahannya? Bahannya yaitu brokoli, terus jagung manis, terus sosis, kaldu jamur, garam, cabai secukupnya, bawang merah, bawang putih, maizena, saus tiram. Untuk lauknya kita ada tahu Bandung, kita goreng. Kemudian ini ada tempe, telur rebus. Kita mau buat telur balado. Pertama kita masak cak brokoli. Sosis jagung manis dulu yang Maido ya. Ya silakan memanis dulu. Monggo. Memanis saya ngulek ya buat bumbu tempe tahu itu.
makan Mama Anit. Ya ini tempenya Mama Anit dipotong-potong ya Mama ya. Ya. Masih begini deh, agak jangan terlalu tebal biar bumbunya meresap, jadi enak anak-anak suka makan tuh. Ini jagungnya sudah mulai layu, bumbunya sudah mendidih. Kita masukkan sosis. Man, ya. Itu Hanif gimana, betah nggak itu di SMA itu yang baru? Ya betah Maido, alhamdulillah. Udah beradaptasi. Beradaptasi. Tapi karena sekarang lagi corona jadi sama teman-teman Iya, belum bisa ini ya belajar, belum bisa belajar kelas. Ini brokolinya kita masukkan. Kita masukkan garam, kaldu jamur, dan kita aduk. Ini terus dikasih 1 sendok makan sawi. Biar gurih ya Maido ya. Iya, biar sama gejat. Pokoknya endol, tak kentol deh rasanya deh. Mantep kalau buat anak kita. Biar makannya nambah-nambah ya. Iya, terutama pinter anak pramuka kita ya. Iya. Ini Mama Nit dirapiin dulu ya tempatnya ya. Ini ya bahan-bahannya. Sudah beres. Ini tepung maizena. Bekal anak-anak kita siapin. Ini ya kita Mama Nit mau nyiapin ini nih. Ya, bumbu tahu dan tempe sama aja kan kita ya. Bumbunya ini kita udah diulek, udah halus sekali. Harus kerendam ya mama. Ini yang ini Mama Nit harus kerendam nih. Iya, biar meresap ya Maido ya. Iya, terus kalau digorengnya tuh sampai kering gitu. Enak rasanya. Duh, mantep, semantap pokoknya. Ini kita jangan Oke. biar semangat latihan sampai sore. Sampai sorenya kuat tenaganya, gizinya. Banyak tuh kalorinya, proteinnya, lengkap dah. Ada hijau-hijaunya, ada merah, kuning. Jadi kalau dulu ya Maido ya. Iya. Ingat masak ini, ikut lomba ya anak-anak yang Maido ya. Iya, tapi waktu kita di puncak itu kebanyakan itunya bro apa ya, kol itu loh, sawi putihnya, jadi kayak abrak-abrak. Tapi alhamdulillah sih senior dari angkatan itu ya pada datang ya. Cukup Kita ya makannya alhamdulillah kita berbuka. Saya bersyukur deh waktu acara ngumpul semua ya. ya. Semua kapan lagi kita begitu lagi? Kapan lagi? Jarang-jarang ya. Kita yang sudah keluar. Tapi ya mungkin kalau ada acara lagi kita ikut berpartisipasi ya. Jangan lupa Maido lontongnya. Oh, itu mantap itu. Lontong kebangsaan Mama Nit. Yang nanti itu lontongnya. Iya, ikannya udah panas nih. Siap nih. Tahu Bandung, melentung ini tahu Bandung mah. Udah cakep-cakep begini. Tahu dadakan. Dadakan panas-panas. 500-an. Bukan 5.000-an. Bekal yang buat dibawa anak-anak Maido. Oh, oke lah. Biar cepet rapi ya. Iya. Oh iya. Kuningnya yang ya. Garing. Tapi ini kurang garing juga sih. Garing sebentar. Biasanya nih kalau anak cowok makannya lebih banyak nih Maido. Iya kan anak kita mah cowok banyakin aja makan. Saya aja kalau ini 2 kali porsinya. Iya, kalau anak cewek harus banyak makan biar badannya biar kuat sampai sore. Iya. Mana latihannya kan kita kan sampai sore tuh. Udah belajar dari rumah sampai maghrib baru ini ya, baru selesai. Maido ini nasinya udah siap. Oke. Gitu dulu. Oke, ya siap. Nih. Wow, sudah begini. Mantap ya. Ini Mama Nit segini cukup tahunya? Udah cukup. Masih kurang kering? Udah. Cukup ya. Mantap itu. Udah matang ya, tinggal bumbuin ya. Tempenya, tahunya kita susun di piring dulu biar bisa ke anak. Ini tahunya digoreng dulu aja kan ya?
Boleh digoreng apa bekas ini ntar bekas tempe. Ini ditutup biar kena itu debu. Ini mah fresh dari pasar semua baru. Sudah tahu tempe sudah Mamahan. Mama Anip, saya mau ngambil bumbu dulu ya, bumbu balado. Kebetulan dari rumah saya sudah dibikinin. Jadi di sini tinggal dioseng-oseng dulu. Nih, biar tambah ini tambah mateng. Itu ngulek Mbak Maida, ngulek sendiri. Saya kalau banyak begini nggak ngulek lah, di blender lah Mama Anip. Iya, karena tangan ini gimana deh? Panas ya, ngulek sendiri. Goreng telurnya dulu ya. Saya lagi ini ya, masih begini ya. Udah matang nih mamanya. Cakep ya nih, cakep warnanya nih. Nah, sudah lengkap menu kita. Lagi yang ketinggalan, ada kan udah kan cak brokoli, sosis jagung manis, tahu tempe goreng, telur balado. Cuci mulutnya ini. Cuci mulutnya. Buat dan minumnya sajikan ya, sajikan bekal anak-anak. Ini kita masukin dulu nih. Aduh, ini sehat banget ini brokoli ini. Anak-anak nih yang baginya buat ke tulang juga iya. Katanya nih. Oh, bener. Kalsium ya. Zat besi nih tadi yang nggak doyan sayur nih makan brokoli. Tapi ntar ada yang doyan itunya dong, sosisnya aja. Ya, harus makan. Nih kalau kita mama lah yang hijau-hijaunya aja nih, hijaunya aja. Apa tambah lagi nih biar cakep di atasnya sosisnya. Pasti diincar duluan sosisnya dulu nih. Merekat cakep. Terus sekarang tempe di sini nih, tempe tahunya, tempe 2 Mamahan ini soalnya kecil, tempenya tipis. Ini digadoannya juga enak nih. Terus sekarang telur nih Mamahan, nih telur ya. Terus bumbunya tuh biar kelihatan gitu lah. Aduh, maknyos deh pokoknya. Buatan kita ya. Mama-mama PSG dibuat dengan cinta. Aduh, demi PSG. Aduh, kita sampai anak-anak dibekalanin kayak gini nih. Makanan yang bergizi tuh yang begini ya Mama ya. Lengkap nih ditambah dengan ini nih. Tapi baru itu juga. Ntar di itu aja kali ya Mama ya, biar anaknya bawa jeruknya di luar lah. Nggak usah dimasukin, nggak tertutup untuk luarnya aja. Ini mama, aduh, kalau mama lihat dari sininya, aduh kita lagi bikin lapar. Ya, sekianlah resep bekal dari kita buat anak-anak pramuka. Bekal ya, bekal untuk makan siang ya. Makan siang mungkin kuat nih sampai sore ya. Sore kuat dah. Ya, silakan dicoba mama-mama resep dari kami. Semoga bermanfaat. Ini bagus banget menunya. Menunya bagus. Jika ada request mau dibuatkan resep apa, silakan hubungi ini di nomor yang tertera di bawah ini. Hubungi ke kita. Dan saran-saran juga boleh Mama kayaknya ya. Kurang apa nih masukannya. Biar pramuka kita semakin PSG kita semakin kuat, sehat, jaya terus gitu. Dan mungkin kita tetap jaga kesehatan semua ya. Kita semua. Ya. Sekian Mama. Makasih. Terima kasih dadah. Nah, itu resep dari mama-mama. Mungkin mama-mama di rumah yang punya anak ya berkegiatan kayak pramuka dan lain-lain, bisa dicoba tuh resep-resepnya. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke games. Jadi kita ada games. Gamesnya itu mungkin kalian sudah pernah, kalau kalian pernah nonton TV acara net namanya Tebak Kata di acaranya siapa? Tebak satu kata gitu kan. Tebak. Ya, benar. Kayak gitu. Saya pernah mendengarnya. Kayak familiar di telinga saya. Suaranya nggak familiar. Iya. Langsung aja ya. Ini kita kan kurang orang nih, kita cuma 3 doang. Kita butuh orang lagi nih, siapa? Tukang parkir depan kali ya? Iya, Pak. Oke, tukang parkir. Tukang parkir sama bini tukang parkir.
Enggak nih, jadi ini akan teman kita. Ayo anak pramuka. Anak pramuka lah. Ini anak pramuka cabang taekwondo. Jangan nggak boleh di sini kalau udah rekam gini nggak boleh kentut ya. Kenal lu dong, nama siapa? Kenalin, nama gua Jamur. Nama Jamur. Angkatan berapa di 9? Angkatan 16,5. Dia bukan anak pramuka, gengs. Dia bukan anak pramuka. Dia anak taekwondo. Anak taekwondo yang join anak pramuka. Udah berapa lama dia? Udah berapa lama? Lama ya? Dari SMA ya, dari lulus. Iya, baru dari lulus. Dari lulus sudah mulai join juga. Kalau mungkin yang udah pernah nonton video dokumenter di Artillery, terus kayak short movie-nya Persepsi. Iya. Dia adalah sang ada di YouTube layar. Ada. Dia orang di balik layar. Orang di balik layar. Karena emang kebetulan yang mau nemenin dia selain kita nggak ada. Dia tuh di luar sini nggak ada. Dia janji. Gabut kayaknya dia. Gabut. Itu yang ini namanya Jamur ya, panggilan Jamur. Namanya Aziz, panggilan Jamur. Satu lagi, nah ini dong. Namanya Alda. So imut emang. Dia orang itu. So imut kita emang kayak. Oke, kita mulai. Oke, peraturan gamenya gini. Dia ngapain di sini? Ya, si Ada jadi ini ya. Jadi apa namanya jurinya. Oke. Jamur. Oke ini. Karena Jamur itu teman dekatnya Malik, jadi Jamur sama Malik itu setim. Nah, karena gue sama dia pernah kalah taruhan, gue sama dia setim. Oke, kita mulai setim. Oke. Yang pertama tebak siapa? Pertama nebak. Sweet dulu ya, aku dulu. Aku tebak ya, kamu suka sama aku. Gimana tebak apa? Sweet apa dulu nih? Indonesia. Dia selama dulu. Itu kan sekali. Ngaco. Apa itu sih? Jepang. Enggak, menang gua 2. Iya. Iya. Oke. Nah, gue menang, berarti gue dulu. Terserah lu mau duluan atau gimana? Gue duluan. Ya. Kasih katanya ke dia. Kasih katanya ke Jamur sama. Katanya apa sih benda? Apa aja ya? Terserah ya. Ada kata hati. Ke ini berdua. Iya, benar. Ya ngasih kata ya. Cuma satu kata aja. Iya. Tar dulu nih, bro. Kita harus mengkoneksikan. Oke. Yang kasih kata lu mau. Iya, gua dulu berarti ya. Iya. Taruh. Camping. Tenda lah. Tadi udah lihat itu kayaknya. Ya enggak dong. Yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Mantap dong. Itu namanya ikatan batin. Yang bikin siapa? Enggak nih. Oke. Lanjut. Ya sekarang Bang Ali. Ya sekarang kita nebak kita yang ngasih dulu lah, Lik. Oke. Ke gua juga kasih dong. Dia dulu dong. Oke. Kemal dulu berarti. Gua dulu ya, TK dulu. Dia bukan anak pramuka, cuy. Ya enggak apa-apa, dia juga ngerti ya? Dia dulu. Aku juga enggak ngerti ya. Dia dulu. Gua dulu ya. Aduh, tadi lu mal jangan susah-susah mal. Satu kata ya. Emprit. Morsel. Lo masih bisa, bro. Apaan nih? Parkir. Aduh. Wih. Iya. Sudah kapan gua ngomong gitu morsel? Nah tadi bilang anak pramuka doang taunya. Elah. Oke. 2-1 enggak apa-apa kita ngepur. 2-0. Oke, 2-0. Iya. Cupu. Tenang, gua bawa bere belakang. Iya. Kak Jamur dulu. Lah, Oke, Bro. Kita biasa main ini kan di rumah. jijik banget gua. Print Morse Juara. kamu. Iya. Gua enggak. Sebenarnya tuh lo. Males banget ya. Apaan? Enggak perlu chemistry, jadi dia pinter lah. Dia 3-0. Ngepur. Gopur setengah tiang. Aduh, ngedrak gitu mah. Tahu ini. Oh, kan udah ngomong gitu tadi. Gitu. Dulu. Dasi. Aduh, namanya apa? Aduh. Untung banget Kak Jamur. Gue bener kali. Bener. Gua enggak tahu. Gak mesti chemistry nih. Otak nih, ini Malik. Apa? Itu enggak situ kan? Oke. Aduh, lupa gua. Dasi warna merah putih gua tahu. Ada rinya, gua tahu. Kasih waktu dong. 4. 3. Lu jangan ikut gitu. Lagi gitu Oke. Ya itu doang berarti. Aduh. Rotan. Udah. Kacu. Kacu namanya. Dia anak taekwondo lah, anak taekwondo anjing. Gua juga anak taekwondo, enggak apa-apa.
Aduh. Gua enggak tahu nih masih. Aduh. Gua capek tau lah. Oh ya, katakan. Kayak enggak. Nih, lihat mata gua. Dekat. Kode. Semapur. Ya ampun. Tadi kode, Bing. Ya. Gua tahu. Ya Allah. Ya. Gua di bawah. Gua ambil kata-kata sebelumnya ya. Yoi. Ya. Rumput. Sandi. Iya. Apaan lu buat Sandi? Sandi rumput. Lu rumput Sandi ada Sandi rumput, Pak. Lu promo gua salah. Gimana sih lah? Sandi rumput itu ada. Enggak tahu lu. Enggak tahu ada kata-kata. Oke. Lah. 5 cuy. Nah, sekarang ini terakhir, tapi babak bonus. Oke. Yang menang nilainya 25 ya. Iya benar. Berarti percuma dong tadi ya? Ya. Oke, kakak ya. Kakak deh, biarin deh. Gua kalau yang ngasih kata-kata suka ini. Gua ya? Udah, sama anak pramuka. Iya, dulu. Tuh ada 2 lagi nih. Aduh, ada 2. Oh, ada kata. Ganteng doang. Buat cewek-cewek jangan nyari ganteng doang, cari nih gimana nih. Kayak gua. Iya. Kan gua enggak bisa lihat muka lu kalau ngomong ya. Kepala. Ya, itu udah. Baret. Oh, dia udah itu deh. Gua kan. Enggak, gua. Tadi gua bingung pundak ya. Gua akut kan. Kasih sekali ya. Dari sini, dari sini tambahan nih gua nih berarti. Kepala. Gua. Hutan. Susah enggak lu? Kepala hutan. Topi rimba. Iya. Dia tuh cetek otaknya. Jadi sekolahnya Kayak gitu. Yang di otak yang di pala apa coba? Kalau nggak baret. Ya kan gua ada 2 kan, gua bilang ada 2. Emang suka apa kita piringba? Topi rimba. Lu lama di Jepang. Iya. Oke, jadi gitu ya. Gua akuin gua menang. Ada lagi Kak. Menang Masih ada, Cuk. Babak super bonus. Ini babak Oh, udah super bonus nih. Nilainya 40.100. Ini siapa yang nebak? Dia lagi deh. Saya. Enggak, dia aja udah. Aku. Gua yang kasih di sini kasih ke gua. Iya. Alah, gampang banget. Ya elah, udah gua dong. Ya udahlah. Menang dong. Enggak. Udah nih. Ini gampang kalau tuh. Lihat dulu aja ngalah. Cerita nih. Terus nih. Tangan. Duh, susah. Apa coba? Udah. Lanjut. Gua panik pelan-pelan ya. Gini. Iya sih kayaknya emang lama sih. Iya. Kalau ini lama kayaknya. Tangan. Iya. Jangan ke sono. Dapur. Benar. Gila kayak gini bener anjing. Betul. Enggak jelas. Tangan banyak. Punya enggak jelas. Iya. Itu menang aja. Enak. Lu keren lu. Iya, gua enak aja. Menang. 40.000. Kan gue bilang gue bakal menang. Gue menang. Udah ya. Jadi ya pemenangnya gua. Menang adalah tim. Pemenangnya gua. Mantap. Meskipun dengan cara yang nggak bagus. Oke, karena gamesnya juga udah selesai, berarti selesai juga acara kita. Tapi di sini kita mau menginfokan kepada kalian semua yang ada di rumah bahwa nanti di tahun depan 2021 kita dari Pramuka Sengaja Jakarta akan mengadakan sebuah event. Ya, event tersebut bukan lomba, yang pastinya baru dengan konsep baru. Itu kita mau ngadain pameran. Iya. Nah, di pameran itu ya bakal ada suasana baru lah. Iya. Biasanya kita kalau lomba kan datang itu untuk berkompetisi kan. Benar. Tapi kali ini untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Kita bisa ngobrol, bisa foto-foto bareng, Iya. kita bisa sharing-sharing. Untuk tanggal dan tempatnya nanti kita infokan Masih dirahasiakan. Untuk detail pamerannya isinya apa aja. Ya, itu masih surprise, mother father. Kaget. Iya. Aduh, saya kaget. Udah, jadi begitu. Itu kita akhiri semua omong kosong ini enggak. Jadi kita kedepannya juga kita bukan berarti acara kayak gini nggak akan kita lanjutin. Mungkin kedepannya bakalan kita lanjutin acara-acara kayak gini. Jadi tunggu aja. Terus pantengin Instagram, Facebook Pramuka Sengaja Jakarta dan tetap sehat. Selalu jaga kebersihan, jaga perasaan. Jaga mantanmu. Jaga mantanmu. Paman. Oke. Oke, sekian dari kita. Sampai di sini. Terima kasih sudah nonton sampai habis.
Sekian. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Ade Fernandes dari Pangkalan SMPN Negeri 25. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat hari jadi Pramuka SMP Negeri 9 Jakarta. Sukses untuk kakak-kakak semua, adik-adik penggalangnya, terus berlatih dan ingat, berbakti untuk negeri itu yang lebih penting. Merdeka, salam Pramuka. Semoga Pramuka 9 Jakarta tetap maju di dalam kepramukaan. Yang ke-20 ya. Kami dari Regu Komodo SMP 9 Jakarta mengucapkan selamat hari jadi Pramuka 9 Jakarta yang ke-25. Buya. Selamat ulang tahun. Hei cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu